Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leila Sukriya dari program Magister Pasca Sarjana Departemen Kimia Fakultas Ilmu Alam Institut Teknologi 10 November Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kromatografi gas. Kromatografi gas adalah teknik untuk mengukur komponen gas dari sampel cairan yang dilakukan dengan alat analisis yang disebut kromatografi gas. Pemisahan campuran didasarkan pada partisi komponen di antara fase gerak berupa gas dan fase diam berupa zat padat atau cairan yang tidak mudah menguap serta melekat pada bahan penduduk inert. Faktor yang dapat mempengaruhi pemisahan campuran pada kromatografi gas adalah berupa suhu serta kepolaran. Suhu di sini adalah suhu injektor agar dapat menguapkan sampel secara sempurna serta kepolaran berdasarkan distribusi fase gerak dan fase diam. Kegunaan kromatografi gas di sini adalah sebagai pemisahan senyawa volatil serta analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa campuran. Sampel yang dapat digunakan pada kromatografi gas adalah zat padat yang terlebih dahulu dapat dilarutkan dalam pelarut sehingga dapat diinjeksikan ke sistem kromatografi gas, zat cair serta zat gas. Syarat sampel adalah mudah menguap pada suhu pemisahan yang dilakukan, serta senyawa-senyawa yang tidak mudah menguap seperti asam lemak perlu dilakukan suatu preparasi dengan melakukan derivatisasi agar lebih mudah menguap. Derivatisasi di sini contohnya adalah mengubah asam lemak dalam bentuk senyawa ester melalui reaksi esterifikasi. Kerja kromatografi gas pertama adalah sampel diinjeksikan pada sampel injection port yang temperaturnya dapat diatur. Kemudian senyawa-senyawa dalam sampel ini akan menguap dan dibawa oleh gasnya itu dari tabung gas dan dibawa oleh gas menuju ke kolom. Di kolom sini akan terjadi pemisahan. Kemudian gas terabsorpsi pada bagian atas kolom oleh fase diam. Kemudian akan merambat dengan rambatan masing-masing komponen yang sesuai dengan nilai perbandingan distribusi kolom pada masing-masing komponen. Masing-masing komponen akan terelusi menuju detektor dan detektor akan mencatat sederetan sinyal yang timbul dan akan tampak sebagai kurva antara waktu terhadap komposisi aliran gas pembawa yang dapat disebut sebagai kromatograf. Instrumentasi kromatograf pertama Instrumentasi kromatografi gas pertama adalah gas pengangkut, di mana syarat gas pengangkut di sini adalah harus inert, tidak bereaksi dengan sampel, solvent, dan material dalam kolom, serta tidak mengandung oksigen, serta memiliki MR yang rendah agar dapat dengan mudah membawa sampel ke kolom dan detektor. Kemurniannya tinggi sesuai dengan detektor. Kesesuaian gas pengangkut dengan detektor akan dijelaskan ke slide berikutnya. Kemudian gas-gas yang sering dipakai adalah gas helium, argon, nitrogen, karbon dioksida, dan hidrogen. Tekanan gas yang masuk diatur pada 10-50 psi atau di atas tekanan ruangan untuk memungkinkan aliran gas 25-150 ml per menit pada kolom terpaket dan 1-25 menit untuk kolom kamilah. Gas pengangkut dan jenis detektor yang sesuai jika dapat dijelaskan sesuai tabel berikut. Jika gas pembawa berupa hidrogen, maka detektor yang dapat digunakan adalah detektor yang dapat menghantarkan panas seperti thermal conductivity detektor. Kemudian jika gas pembawa berupa helium, detektor yang dapat digunakan adalah detektor yang dapat menghantarkan panas seperti TCD, serta ionisasi nyala atau FID, fotometri nyala atau FPD. Kemudian jika gas pembawa berupa nitrogen, maka detektor yang dapat digunakan adalah berupa detektor ionisasi nyala atau FID, tangkap elektron atau ACD, serta fotometri nyala atau FPD. Kemudian jika gas pembawa berupa argon, maka detektor yang dapat digunakan adalah ionisasi nyala atau FID, serta
Jika gas pembawa berupa argon plus metanol 5%, maka detektor yang dapat digunakan adalah tangkap elektron atau ACD. Jika gas pembawa berupa karbon dioksida, maka detektor yang dapat digunakan adalah detektor yang dapat menghantarkan panas atau TCD. Selanjutnya, instrumentasi kromatografi gas adalah injektor, di mana injektor merupakan tempat memasukkan sampel yang selanjutnya sampel itu dapat didistribusikan masuk ke dalam kolom, di mana dapat berbentuk manual atau auto sampler. Ada 4 jenis injektor pada kromatografi gas, yaitu pertama, injeksi langsung atau direct injection, yang mana sampel yang diinjeksikan akan diuapkan dalam injektor yang panas dan 100% sampel masuk menuju kolom. Kemudian injeksi terpecah atau split injection, yang mana sampel yang diinjeksikan diuapkan dalam injektor yang panas dan selanjutnya dilakukan pemecahan. Pemecahan di sini maksudnya adalah sebagian dapat masuk ke dalam kolom dan sebagian lagi dibuang, sehingga hanya membutuhkan sampel sedikit saja untuk masuk ke dalam kolom. Kemudian injeksi tanpa pemecahan atau splitness injection, yang mana hampir semua sampel diuapkan dalam injektor yang panas dan dibawa ke dalam kolom karena katup pemecah ditutup. Karena katup tertutup tersebut, sehingga seluruh sampel akan langsung masuk ke dalam kolom. Kemudian injeksi langsung ke kolom atau on column injection, yang mana ujung semprit dimasukkan langsung ke dalam kolom. Teknik injeksi langsung ke dalam kolom digunakan untuk senyawa-senyawa yang mudah menguap, karena kalau penyuntikannya melalui lubang suntik secara langsung, dikhawatirkan akan terjadi penguraian senyawa tersebut karena suhu yang tinggi atau virulen. Instrumentasi selanjutnya adalah kolom yang digunakan. Kolom merupakan tempat terjadi pemisahan komponen-komponen cuplikan atau dapat disebut sebagai fasa diam dari kromatografi gas. Ada dua jenis kolom. Pertama adalah kolom kemas atau packing kolom. Kolom kemas terbuat dari gelas atau logam yang tahan karat atau dari tembaga dan aluminium. Panjang kolom jenis ini adalah 1-5 meter dengan diameter dalam 1-4 mm. Kemudian ada kolom kapiler atau capillary kolom. Kolom ini terbuat dari silika dengan lapisan poliamida. Kolom jenis ini biasanya memiliki ukuran panjang 20-26 meter dengan diameter yang sangat kecil. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa sampel yang dibutuhkan pada kolom kapiler ini lebih sedikit dibandingkan dengan kolom kemas dikarenakan diameternya yang lebih kecil serta memiliki ukuran yang lebih panjang. Sedangkan pada kolom kemas tadi diameter lebih besar, sehingga sampel yang dibutuhkan lebih banyak dibandingkan dengan kolom kapiler. Biasanya packing kolom ini digunakan untuk preparasi. Maksud saya, di kolom kemas biasa digunakan untuk preparasi sampel, sedangkan kolom kapiler ini dapat digunakan sebagai analisis sampel. Fase diam yang dipakai pada kolom kapiler dapat bersifat non-polar, polar, atau semi-polar. Fase diam non-polar yang paling banyak digunakan adalah metil polisiloxan atau HP1, DB1, Se30, CpSil5 dan fenil 5%, metil polisiloxan 95% atau HP5, DB5, Se52, CpSil8. Fase diam semipolar adalah seperti fenil 50%, metil polisiloxan 50%, yaitu HP17, DB17, CpSil19. Sementara itu, fase diam yang polar adalah seperti polyethylene glycol yang
biasa disebut HP20M, DB-Wax, CP-Wax, Carbo-Wax 20M. Jenis kolom kapiler pertama, wall-coat open tubular column atau WCOT. Kesediaan cairan kental dilapiskan secara merata pada dinding dalam kolom. Kedua, support coat open tubular column. Partikel zat padat pendukung seperti silika atau aluminium ditempelkan pada dinding dalam kolom. Partikel pendukung ini terlebih dahulu dilapisi zat cair kental sebagai fasa diam untuk meningkatkan luas permukaan. Dengan bertambahnya luas permukaan, berarti jenis SCOT mempunyai volume fasa diam yang lebih besar daripada WCOT. Dengan kata lain, jenis SCOT ini cocok untuk analisis kronik atau konsentrasi analit yang sangat kecil. Kemudian, porous layer open tubular column. Partikel zat padat yang ditempelkan pada dinding dalam kolom bertindak sebagai fase diam. Pengaturan suhu kolom sendiri terdiri dari dua macam pengaturan suhu, yaitu isotermal dan terprogram. Pada operasi isotermal, temperatur kolom dijaga konstan. Batas temperatur maksimum dan minimum dipengaruhi stabilitas dan karakteristik fasa diam. Batas bawah ditentukan oleh titik beku dan batas atas ditentukan oleh kriteria fase diam. Di sini adalah fase diam yang masuk ke detektor. Secara umum, pada mode operasional ini, injektor dioperasikan 30 derajat di atas temperatur komponen dengan titik-titik maksimum kolom kemasan konvensional. Mode operasi suhu terprogram atau programming suhu. Pada pengukuran dengan cara ini, suhu kolom divariasikan selama pengukuran berlangsung. Peningkatan suhu kolom pada analisis menggunakan kromatografi gas dikenal sebagai gradien suhu. Gradien suhu adalah perubahan suhu persatuan waktu, bukanlah peningkatan suhu panjang kolom. Pengukuran dengan mode operasi ini meningkatkan analit yang memiliki titik bubi yang berdekatan untuk saling memisah dengan baik, sehingga diperoleh pik yang tidak saling bertumbukan. Berikut adalah contoh pik yang dihasilkan oleh pengaturan suhu kolom dari isotermal dan temperatur terprogram. Dari gambar A, di sini menunjukkan bahwa pengaruh suhu dari hasil kromatografi gas isotermal pada 45 derajat Celcius menunjukkan bahwa puncak-puncaknya masih sangat berjajar atau bahkan bisa jadi tumpang tindih antar pik. Begitu juga pada isotermal 145 derajat Celcius. Hal yang berbeda terlihat pada gambar C, yaitu terprogram pada 30 derajat Celcius sampai 180 derajat Celcius menunjukkan pik-piknya lebih runcing dan lebih menunjukkan pemisahan sendiri-sendiri. Kemudian instrumentasi selanjutnya adalah detektor. Detektor digunakan untuk mendeteksi komponen yang terpisah dari kolom. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh sebuah detektor antara lain dapat merespon dengan cepat kehadiran solut, memiliki rentangan respon linier yang luas, memiliki kepekaan tinggi, stabil pada pengoperasian. Contoh dari detektor dari jenis detektor adalah pertama FID atau Flame Ionization Detector, yaitu dapat mengukur komponen-komponen sampel yang memiliki gugus alkil. Komponen sampel masuk ke FID kemudian akan dibakar dalam nyala campuran gas H2 dan udara. Komponen akan terionisasi seperti gambar di sini. Komponen akan terionisasi, ion-ion yang dihasilkan akan dikumpulkan oleh ion kolektor. Ini merupakan ion kolektor. Arus yang dihasilkan akan diperkuat, kemudian akan dikonversi menjadi satuan tegangan. Di sini kemudian dari tegangan ini akan didapatkan suatu pik-pik. Hal yang perlu diperhatikan dalam detektor ini adalah kecepatan aliran O2 dan H2 serta suhu harus di atas 100 derajat Celcius untuk mencegah kondensasi uap air yang mengakibatkan FID berkarat atau kehilangan sensitivitasnya. Detektor ini memiliki linearitas besar dan sensitivitas yang tinggi. Selanjutnya adalah thermal conductivity detector.
Detektor ini didasarkan bahwa panas dihantarkan dari benda yang suhunya tinggi ke benda lain yang suhunya lebih rendah. Detektor ini dapat mengukur daya hantar panas dari masing-masing komponen. Mekanismenya berdasarkan teori jembatan Wheatstone, di mana ada dua sel, yaitu sel referensi dan sel sampel. Sel referensi hanya dilalui oleh gas pembawa, sementara sel sampel dilalui oleh gas pembawa dan komponen sampel. Perbedaan suhu kedua sel akan mengakibatkan perbedaan respon listrik antara keduanya, dan ini akan dihitung sebagai respon komponen mekanik sampel. Pada detektor ini, filamen harus dilindungi dari udara jika filamen itu panas dan tidak boleh dipanaskan tanpa dialiri gas pembawa. Secara teoritis, keuntungannya tidak merusak komponen yang dideteksi. Detektor hantar panas termasuk detektor konsentrasi, yakni semua molekul yang melewatinya diukur jumlahnya dan tidak tergantung pada laju aliran gas gerak. Namun, detektor ini memiliki sensitivitas yang rendah. Kemudian elektron capture detektor atau penangkap elektron, detektor khusus untuk mendeteksi senyawaan halogen organik, banyak diaplikasikan untuk analisis senyawaan nuklir. Secara prinsip, komponen sampel akan ditembak dengan sumber radioaktif nikel dan jumlah elektron yang hilang dari proses itu dianggap linear dengan konsentrasi senyawa tersebut. Dasar kerja detektor ini adalah penangkapan elektron oleh senyawa yang mempunyai afinitas terhadap elektron bebas, yaitu senyawa yang mempunyai unsur-unsur negatif. Kemudian flame thermionic detector. Detektor ini dikhususkan untuk mendeteksi senyawaan nitrogen atau fosfor organik. Prinsipnya adalah pembakaran senyawaan komponen kemudian direaksikan dengan garam, aluminium, dan respon listrik yang dihasilkan akan diperkuat dan dikonversi menjadi satuan tegangan. Detektor ini sangat selektif terhadap nitrogen dan fosfor karena adanya elemen aktif di atas aliran kapiler yang terbakar oleh plasma, yaitu sebesar 1600 derajat Celcius. Elemen dapat berupa logam kalium, rubidium, atau cesium yang dilapiskan pada silinder kecil aluminium dan berfungsi sebagai sumber ion di dalam plasma yang menekan ionisasi hidrokarbon di dalam plasma, tetapi menaikkan ionisasi sampel yang mengandung N atau P. Detektor terakhir adalah berupa mass spectrometer yang sangat sering digunakan oleh senyawaan organik. Detektor ini dikhususkan dapat digunakan baik untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif. Prinsip pengukurannya adalah komponen sampel dipecah menjadi bentuk ion fragmennya baik secara elektronik maupun kimiawi, lalu ion fragmen tersebut dilewatkan ke mass analyzer untuk memisahkan ion berdasarkan perbedaan massa atau muatan, dan selanjutnya diteruskan ke ion detektor untuk mendeteksi jumlah ion yang dihasilkan. Spektrum fragmen yang dihasilkan oleh masing-masing komponen akan menunjukkan karakteristik yang khas, dan ini digunakan untuk tujuan identifikasi kualitatif dengan membandingkan database atau library spektrum yang telah ada, di mana library ini sudah ada pada perangkat lunak. Instrumentasi terakhir pada kromatografi gas adalah berupa recorder, di mana sinyal elektronik yang dikirimkan gas pembawa dari detektor direkam oleh recorder dan ditampilkan dalam layar komputer yang terdapat pada kromatogram. Fungsi recorder sebagai alat untuk mencetak hasil percobaan pada sebuah kertas yang hasilnya disebut kromatogram atau kumpulan kocak. Analisis dalam kromatografi gas pertama dapat dilakukan melalui analisis kualitatif. Tujuan dari analisis ini adalah identifikasi suatu komponen atau lebih dari suatu duplikat. Hal ini dilakukan dengan membandingkan duplikat dengan standar. Cara yang dilakukan adalah dengan membandingkan pertama waktu retensi. Waktu retensi relatif bergantung pada suhu kolom dan jenis massa diam. Waktu retensi yang telah dikoreksi adalah volume yang diukur dari titik suntik sampel sampai ke maksimum puncak. Menentukan spiking atau kromatografi. Spiking dilakukan jika ternyata didapatkan waktu-waktu retensi yang sama sehingga dapat menyatakan bahwa dua senyawa tersebut adalah sama. Pada kasus ini dibutuhkan suatu teknik dengan menambahkan duplikat standar. Yang ketiga
ketiga adalah metode spektroskopi atau mass spectra. Spektroskopi massa dapat digabungkan dengan kromatografi gas sehingga setiap komponen dalam suatu cuplikan dapat diketahui secara menyeluruh. Setiap komponen yang telah terpisahkan dan keluar dari kolom dikondensasi untuk kemudian analisis spektrometri NMR dengan cara detektor non-destruktif, misalnya PCD harus digunakan. Kemudian analisis kuantitatif. Analisis ini dengan kromatografi gas dapat didasarkan pada salah satu pendekatan tinggi peak atau area peak analis dengan standar. Jenis-jenis metode analisis kuantitatif pada kromatografi gas: pertama, dilakukan kalibrasi, yaitu melibatkan beberapa larutan sampel eksternal yang komposisinya mendekati yang akan diuji. Yang kedua, metode internal standar, yaitu sampel dilibatkan dalam standar sehingga komponen yang tidak diinginkan dikenali yang menyebabkan presisi tinggi. Metode normalisasi area. Di sini digunakan untuk mengurangi kesalahan data yang berhubungan dengan injeksi duplikat. Elusi yang sempurna atau secara menyeluruh untuk semua komponen diperlukan pada metode ini. Luas puncak yang dielusikan dihitung kemudian dikoreksi luarnya terhadap respon detektor untuk jenis senyawa yang berbeda. Konsentrasi analis dihitung dari rasio luas area puncak dengan total luas seluruh puncak. Konsep dari kromatografi. Selain konsep light dissolved light dan interaksi ikatan hidrogen antara molekul fase gerak, fase diam, dan molekul sampel untuk memecahkan masalah pemisahan komponen sampel dalam kromatografi dikenal dengan dua teori. Pertama, teori flat atau flat teori, dan teori kecepatan atau teori. Teori flat yaitu kromatografi yang mempunyai jumlah plat teori tinggi atau N besar, maka sistem tersebut efisien mampu memisahkan komponen yang mempunyai perbedaan KD kecil atau perbedaan kecil kekuatan ikatan hidrogen. Jumlah plat teori N dapat dihitung 16 kali kuadrat jarak puncak TR dibagi lebar alas puncak. Yang kedua adalah teori kecepatan. Teori kecepatan atau disebut juga teori kinetik ditemukan oleh Van Deventer, yaitu mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi melebarnya puncak yang secara langsung mempengaruhi HETP atau Higgs equivalent of a theoretical plate atau disingkat HETP ini merupakan ukuran efisiensi kolom. Pelebaran puncak pada yang ditemukan oleh Van Deventer ini terdiri dari beberapa faktor. Pertama adalah faktor difusi eddy, difusi longitudinal, serta transfer massa. Terakhir adalah resolusi. Resolusi adalah tingkat pemisahan atau derajat pemisahan dua komponen sampel pada kromatografi. Resolusi dapat dihitung sebagai jarak antara dua puncak bagi lebar alas puncak. Nilai resolusi ditentukan oleh selektivitas kolom dan efisiensi kolom. Nilai resolusi yang baik adalah lebih dari 1,5 yang disebut resolusi garis dasar atau baseline resolution. Setelah perhitungan seluruh efisiensi kolom tersebut, maka dapat disimpulkan efisiensi kolom berkaitan dengan pelebaran puncak dari titik awal ketika melewati kolom. Melebarnya hasil dari desain kolom dan posisi operasi secara kuantitatif dapat dijelaskan oleh tinggi ekuivalen teoritis atau HETP. Apabila nilai HETP ini tinggi, maka efisiensi kolom kurang bagus. Efisiensi kolom meningkat jika jumlah lempeng teoritis meningkat. Karena semakin banyak lempeng teoritis, maka pemisahan semakin baik. Diumpamakan semakin banyak pula corong pisahnya, sehingga ekstraksinya lebih baik. Semakin panjang L atau panjang kolom, maka semakin banyak jumlah lempeng teoritis dan efisiensi semakin bagus. Sedangkan untuk resolusi, semakin besar resolusi, maka pemisahan yang terjadi akan semakin baik. Berikut paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.